Film ini akan menceritakan 6 agen rahasia pemerintah yang bersembunyi di sebuah rumah dengan keamanan tingkat tinggi setelah terjadi serangan kelas tinggi di pusat kota Los Angeles. Namun, karena ada sedikit kejanggalan, mereka pun akhirnya menyadari bahwa mereka harus bertahan hidup bukan hanya dari musuh di luar, tapi di antara mereka berenam ada seorang pengkhianat. Daripada penasaran, langsung saja teruntuk teman-teman yang belum subrek, ada baiknya diklik terlebih dahulu agar tak ketinggalan konten menarik lainnya dari channel Lingga HD. Dan jika sudah, seperti biasa, letakkan posisi kalian di posisi terenak. Mari kita menyelam ke alur ceritanya. Berlatar di Los Angeles, Amerika Serikat, cerita diawali dengan memperlihatkan iring-iringan mobil wakil presiden yang ingin ke balai kota untuk menghadiri rapat umum. Kemudian di salah satu mobil beriringan, kita berkenalan dengan Jackson, agen dinas rahasia wakil presiden, dan juga 2 rekan lainnya. Lalu dengan Choi, dari agen rahasia pemerintah yang juga ikut mengawal. Diketahui bahwa Amerika memiliki gudang senjata pemusnah massal atau senjata nuklir aktif. Dan untuk mengendalikan itu, ada 2 kotak pengendali jarak jauh, di mana yang satu dipegang oleh presiden dan yang satunya dipegang oleh agen dinas rahasia wakil presiden. Dan saat ini, kedatangan Wapres ke balai kota bukan hanya untuk menghadiri rapat terbuka, tapi juga untuk mengambil sebuah koper berisi sebuah proyek yang menyimpan kode rahasia kotak kecil pengendali nuklir milik Wapres, yang saat ini dipegang oleh Owens, agen rahasia pemerintah, dengan agen lainnya yang sudah standby di balai kota. Tak lama agen Owens menerima telepon dan mendapat info bahwa 3 menit lagi rombongan Wapres akan tiba dan mereka hanya punya 30 detik untuk memberikan koper itu. Akan tetapi mereka yang hampir sampai pun dikagetkan oleh seorang pria yang mendekat lalu menempelkan sesuatu. Gurubes. Petugas lainnya pun langsung membawa wakil presiden sejauh mungkin dari serangan ini. Sementara di balai kota juga terjadi serangan kedua yang membuat semua agen yang standby tumbang. Sementara itu, Choi dan CS pun harus berhadapan dengan rekan mereka yang berkhianat, tapi beruntung, Choi berhasil mengatasinya. Melihat rekannya sudah tumbang, ia pun mengamankan kotak itu, sementara para penjahat sudah mengepung dan mendekat. Menyadari hal itu, Owens pun mencoba melayangkan serangan kemudian menyelamatkan agen Rivers, dan tak lupa membawa isi kopernya yang juga diincar para penjahat itu. Kembali ke Choi di mana ia menggunakan bom asap untuk mengelabui para penjahat yang mengepungnya, dan beruntung itu berhasil membuat mereka yang memeriksa mobil ini tak menemukan apapun. Choi yang berhasil kabur pun terpaksa merebut ponsel milik ABG ini karena ponsel miliknya tertinggal di mobil. Lantas ia menghubungi seseorang, yaitu Jenderal Marshall. Ia pun memberitahu bahwa mereka diserang, membuatnya terpisah dari rekan lainnya yaitu rombongan wakil presiden dan juga rekan semobilnya yang sudah tumbang akibat ada pengkhianatan. Dan beruntungnya berhasil selamat dengan kotak kecil milik Wapres di tangannya. Mendengar hal itu, Marshall pun memberitahu bahwa kode Whiskey Mike Delta sudah dimulai, yang artinya keadaan darurat atau ancaman tingkat tinggi yaitu senjata pemusnah massal. Lantas Marshall menyuruh Choi agar ke rumah aman terdekat karena semua agen pusat kota juga diperintahkan ke rumah aman tersebut. Karena di keadaan darurat seperti ini, hanya di situ tempat Choi agar aman untuk sementara waktu. Keep it safe. Roger. Sementara itu di rumah aman, kita berkenalan dengan pengelola tempat ini bernama Anderson. Kita panggil saja Son, di mana saat ini ia dihubungi oleh Jenderal Marshall yang memberitahu bahwa saat ini sedang terjadi keadaan darurat dan akan ada 3 agen yang datang untuk berlindung. Kemudian ia meminta kode rumah aman hari ini, lantas Son memberitahu bahwa kode hari ini adalah TCRR5 atau Tango Charlie Romeo Romeo 5. Tak lama, muncullah Choi yang langsung mengucapkan kode rumah aman ini, Tango Charlie Romeo Romeo 5. disusul oleh Owens dan Rivers yang terluka. Sesampainya di lantai atas, Son pun langsung menuntun Rivers ke kamar atas, sementara Owens langsung mencari kotak P3K, kemudian mengobati Rivers. Tak lama tiba-tiba bel berbunyi, di mana Son sedikit kaget karena Jenderal Marshall hanya memberitahu bahwa ada 3 agen yang datang. Tapi setelah mendengar kode yang sah, Son pun mengizinkannya masuk, akan tetapi ia tak menyadari bahwa ada seseorang yang menyelinap masuk. Lantas Son memberitahu bahwa ada agen yang baru masuk, kemudian mereka bergegas ke ruang tengah. Akan tetapi... Yaps, si agen tua ini tiba-tiba menurunkan pistolnya, di mana ia tak percaya pada mereka karena di situasi darurat seperti ini perlu kewaspadaan dan siap siaga. Lantas ia menanyakan siapa mereka, akan tetapi... Yaps, muncullah pria parubaya yang menyelinap tadi dan menyuruh meletakkan pistolnya, lalu menanyakan identitasnya. Lantas si Pak Tua memberitahu bahwa ia adalah agen Sorello dari keamanan dalam negeri, dan pria parubaya yang datang terakhir ini adalah agen Halton dari CIA. Setelah mengetahui identitas satu sama lain, yaitu Anderson, sang pengelola,
agen Owens dan Rivers dari divisi pertahanan, kemudian agen Choi dari dinas rahasia wakil presiden. Tentu mereka tak punya alasan untuk saling curiga satu sama lain. Kemudian Halton menegaskan bahwa saat ini ia yang akan memimpin. Setelah itu, Choi meminta izin agar diantar ke saluran telepon aman, sementara Owens ke kamar atas untuk memeriksa keadaan rekannya. Setibanya di ruang tersebut, Choi pun menyuruh Son keluar dan menutup pintu, lalu menghubungi Jenderal Marshall dan menanyakan info terbaru. Lantas, Marshall pun menjelaskan bahwa situasi masih belum aman dan jika keadaan sudah memungkinkan, Marshall akan mengirimkan tim untuk menjemput Choi. Kemudian ia meminta agar Choi tak memberitahu pada agen yang lain tentang kotak yang Choi pegang. Yes, sir. Tak lama, saat di kamar atas, mereka pun bergegas ke bawah setelah mendengar panggilan masuk yang ternyata itu dari Jenderal Marshall, di mana Marshall meminta agar semua agen mengikuti protokol, yaitu tetap berlindung di rumah aman ini, karena di luar, polisi dan Garda Nasional sedang melakukan evakuasi terhadap warga dari 2 serangan ledakan yang terjadi tadi, dan bisa disimpulkan mereka semua terjebak di rumah ini untuk sementara waktu. So you're saying we're stuck here? Kemudian Marshall meminta Halton mengangkat telepon karena ada info penting yang perlu didiskusikan. Akan tetapi belum juga selesai bicara, tiba-tiba seluruh listrik padam, di mana ternyata sistem rumah aman ini telah diambil alih dari jarak jauh, yang artinya mereka semua terkunci di rumah aman ini. Door's locked. There's no way in or out. Di situasi mencekam ini, di mana mereka tak bisa kemana-mana, bahkan jaringan sudah diacak, Halton pun menjelaskan bahwa Jenderal Marshall telah melacak sinyal detonator atau sumbu peledak serangan hari ini berasal dari tempat ini, yang artinya salah satu dari mereka ada yang berkhianat yang telah melakukan pengeboman di pusat kota hari ini. Dengan begitu, mereka ditahan di sini sampai salah satu dari mereka menyerah dan mengaku. You can check the cameras. Sorello pun menaruh curiga pada Son karena Son yang sedari awal berada di tempat ini. Tapi mereka tak bisa memastikan CCTV karena listrik sudah padam. Kemudian Halton meminta agar semua tenang dan memperingati mereka agar tak melakukan sesuatu sendirian di sebuah ruangan. Setelah ketegangan tadi, dan berharap agar agen yang lain tak mengusik atau mencurigai mereka, Owens dan Rivers pun setuju dan memutuskan memberitahu bahwa hari ini mereka ditugaskan untuk menyerahkan sebuah proyek khusus yang dinamakan kode C49 untuk diberikan pada Wapres saat iring-iringan pagi tadi, dan proyek ini hanya bisa diaktifkan menggunakan mata Owens. Device that protects itself. Lantas Sorello yang kepo pun menanyakan apa gunanya alat ini, tapi Rivers menegaskan bahwa itu rahasia dan tak diizinkan memberitahu hal tersebut. Kemudian, ia meminta pada mereka, jika proyek ini yang diincar para penjahat itu, ia meminta agar mereka membantu menjaga proyek ini. Setelah itu, saat di dapur, Halton menemui Choi dan meminta agar Choi jujur tentang kemungkinan ada rahasia yang Choi simpan. Namun Choi masih belum percaya pada mereka semua dan memilih merahasiakannya. What's the problem? Tak lama muncullah Sorello yang masih merasa curiga pada Choi dan terjadilah sedikit perdebatan. Sementara itu di luar, ada seseorang yang mendekat ke jendela, Grubes. Yaps, muncullah sekelompok penjahat yang langsung melayangkan serangan. Choi langsung menghajar salah satu dari mereka, sementara yang lain masih terlibat baku tembak. Kemudian Owens dan Rivers datang membantu mereka. Halton pun harus menghadapinya menggunakan tangan kosong, sementara Sorello juga mengalami hal yang sama. Beruntung Halton berhasil menumbangkan si penjahat, kemudian menembaknya, akan tetapi entah apa yang terjadi, tiba-tiba saja terjadi ledakan, dan beruntun ledakan itu hanya membuat mereka sempoyongan. Melihat Rivers dalam bahaya, Owens pun bergegas membantunya, tapi naas, Rivers tertembak di bagian leher. Choi yang kesal pun langsung mengangkat si penjahat, Grubes. Akibat serangan mendadak ini, Owens pun harus kehilangan rekannya, sekaligus kekasihnya, Rivers. Khawatir akan terjadi serangan susulan, gubernur pun telah memerintahkan darurat militer untuk kota Los Angeles dan sekitarnya, dan untuk sementara waktu, daerah yang terpapar zat kimia berbahaya dikarantina. Kemudian mereka memeriksa salah satu penjahat itu, dan bisa kita lihat, ia sudah dilengkapi bom di mana jika jantungnya berhenti, maka bom ini akan meledak. Dan inilah penyebab si penjahat yang Choi lempar keluar meledak, dan si penjahat yang Halton tembak juga meledak, yang membuat ruang kontrol rumah aman ini rusak parah. Tiba-tiba saja muncul suara dengungan yang menyakitkan, membuat mereka bergegas ke ruang penahanan. Kemudian ada seseorang yang melempar gas air mata melalui sebuah lubang, sementara di sisi lain terjadi sebuah ledakan dan muncullah penjahat lainnya. Ternyata ini adalah serangan kedua. Lantas mereka keluar dan secara perlahan memeriksa seluruh ruangan. Grubes. Owens pun tertangkap dan Sorello tertembak, tapi beruntung Owens berhasil membalikkan keadaan.
beralih pada Choi yang berhasil menumbangkan musuhnya dan langsung melayangkan tembakan. Gerbes! Sementara itu Son terkena tusuk dan beruntung ada Halton yang berhasil menumbangkannya. Setelah dipastikan dia masih hidup, di mana Son juga memeriksa tubuhnya dan tak menemukan bom, mereka pun memborgolnya. Sementara itu, mereka mencari penjahat lainnya yang kemungkinan masih ada di rumah ini dan akhirnya mereka menemukan sebuah lubang dan setelah dicek, Owens pun menemukan sebuah jebakan bom yang dapat meruntuhkan seluruh gedung ini. Lantas, Sorello pun bertanya pada Son kenapa hal ini bisa terjadi karena keamanan rumah ini adalah tanggung jawab Son. Kemudian Son yang tak senang pun malah balik bertanya pada Sorello dan apa alasannya ada di sini. Homeland Security. Lantas Sorello pun menjelaskan bahwa ia agen keamanan dalam negeri untuk memastikan bahwa tak ada ancaman teror di transportasi umum. Kemudian Choi pun menyimpulkan bahwa semua jawaban ada pada pria jahat yang masih pingsan ini. Lalu Halton meminta Sorello menjaga jendela sementara mereka membawa tawanan ke ruang interogasi. Tak lama sesampainya di ruang interogasi, Sorello justru datang membuat Halton sedikit kesal lalu menyuruh Son menjaga jendela. Lalu ia meminta Sorello menjaga tawanan ini hingga sadar. Saat di dapur, Owens pun mendapat ide saat melihat baterai cadangan yang masih memiliki cukup baterai, lantas ia berencana mencopotnya dan menyambungkannya ke sistem listrik di ruang persediaan. Great idea, Owens. Dan tak lama, malah muncul sosok Sorello yang beralasan lapar ingin mengambil pizza. Kacau Pak Tua ini memang. Order DoorDash or something? Setelah dibongkar, Owens pun bergegas ke ruang persediaan listrik dan memasangnya. Namun pemasangan tertunda setelah mendengar kabar tawanan, mereka sudah sadar. Di ruang interogasi, Halton pun mencoba menginterogasinya secara halus, namun hal itu tak membuahkan hasil. Tentu Halton memerintahkan Sorello agar turun tangan, dan benar saja, Sorello pun dengan beringas menghajar, bahkan sampai menggunakan alat setrum, membuat Owens khawatir si pria jahat akan is dead, dan jika itu terjadi, mereka tak akan mendapatkan jawaban sama sekali. Lantas Halton mengizinkan Owens untuk menginterogasinya, dan benar saja, akhirnya si tawanan berbicara. Namun si tawanan justru menghina Owens, sehingga Owens yang naik pitam pun hilang kendali dan memaksa agar segera mengaku. Sedikit lagi si tawanan buka mulut, tiba-tiba Son muncul dan meminta Owens tak perlu melakukan hal ini. Di mana hal itu justru membuat si tawanan punya kesempatan memakan pil cyanida yang disimpan di kupingnya. What are you doing, huh? Tentu Sorello marah pada Son, padahal sedikit lagi si penjahat akan buka mulut, tapi tak lama muncullah suara bom dan saat diperiksa, gerbes. Beruntung mereka keluar tepat waktu. Okay. Akibat Son menghalangi si tawanan buka mulut tadi, tentu itu membuat Sorello mulai sadar dan menaruh curiga pada Son dan meminta agar Son segera mengaku apakah Son salah satu dari penjahat itu. Jika tidak, Son akan mudar di tangan Sorello. You kidding me? Tentu, Son merasa kaget kenapa mereka bisa berpikiran seperti itu padanya, mengingat perjuangan Son yang telah menyelamatkan Sorello hingga membuatnya terluka di bagian dada. Tak ingin memperburuk keadaan, Halton pun meminta agar Sorello menurunkan pistolnya, kemudian menyuruh Owens membawa Son ke lantai atas dan memergolnya. Setelah itu, Halton yang tak ingin terjadi hal yang lebih buruk dari ini pun meminta agar Choi memberitahu semua orang tentang apa yang sebenarnya mereka hadapi, yaitu tentang kotak pengendali nuklir yang Choi pegang. Terpaksa Choi memberitahu bahwa Amerika memiliki gudang senjata pemusnah massal atau senjata nuklir aktif, dan untuk mengendalikan itu ada dua kotak pengendali jarak jauh, di mana yang satu dipegang oleh Presiden Amerika dan yang satunya milik wakil presiden yang berhasil Choi amankan dari serangan pagi tadi. Lalu ia menjelaskan bahwa kotak pengendali jarak jauh ini bisa meluncurkan, bahkan meledakkan, kemudian menarik kembali. Dan titik merah itu adalah titik lokasi penyimpanan nuklir aktif. Dan untuk kode pengamannya ada di tangan Owens, yaitu proyek yang menyimpan kode peluncuran nuklir. Kemudian Owens pun menjelaskan bahwa proyek ini rencananya ia serahkan pada wakil presiden, dan kemungkinan besar setelah mereka gagal merebutnya saat di balai kota, kemungkinan para penjahat itu sengaja menjebak mereka di sini. Dan akhirnya mereka pun menyadari bahwa ini semua bukanlah kebetulan, di mana target penjahat itu bukanlah wakil presiden, tapi mereka semua yang ada di rumah aman ini. Owens pun melanjutkan memasang baterai tadi dan langsung ke ruang kontrol memeriksa apakah sudah berfungsi. Dan benar saja, ternyata masih ada komputer yang masih aktif. Lantas Halton meminta Owens memeriksa rekaman CCTV. Dan tak lama, tiba-tiba mereka mendengar suara bom. Gerbes. Lantas Halton meminta agar Owens tetap memeriksa rekaman CCTV, sementara yang lain harus menghadapi tamu yang tak diundang. Naas Sorello tertembak dan beruntung ada Choi dan Halton yang melindunginya dan terjadilah perkelahian. Gerbes.
Sempat Halton terpojok, namun ia berhasil membalikan keadaan dan langsung menumbangkan satu musuh. Sementara Choi juga mengalami hal yang sama. Gurbes! Melihat Sorello terluka parah, Son pun berniat membantunya dan meminta agar dilepaskan. Sorello yang tak punya pilihan lain pun memberikan kunci borgol itu, dan inilah yang terjadi. Put the gun down. Thank you. Ya, ternyata Son adalah salah satu dari mereka, di mana petugas rumah aman yang asli sudah Son is dead kan. Owens pun bergegas memberitahu yang lain, tapi apalah daya sudah terlambat. Gurbes! Ternyata alasan Son tak langsung mengisdetkan mereka dari awal adalah karena Choi masih juga tak memberitahu jika kotak pengendali nuklir itu ada di tangannya. Sehingga Son harus mengulur waktu sampai akhirnya ia mendengar sebuah penjelasan Choi saat Son diborgol di lantai atas. Dan sialnya, Sorello malah membebaskannya. Setelah Choi is dead, Son pun mengambil kotak itu kemudian menyuruh anak buahnya mengambil proyek penghasil kodenya dari Owens. Setelah itu, Son pun menemui Halton dan memberitahu bahwa Anderson yang asli telah ia isdetkan pagi tadi. That is true. Lantas Halton pun tak mengira ia bisa sebegitu kejam. Bahkan hari ini, Son sudah mengisdetkan banyak nyawa yang tak bersalah. Lantas Son pun menjelaskan bahwa ini semua ia lakukan untuk balas dendam karena akibat campur tangan Amerika di perang Afghanistan dan Irak membuat banyak veteran perang dan anak-anak yang tak bersalah meninggal dunia. Dan salah satunya adalah adik perempuannya. Dan bahkan setiap tahunnya 10.000 orang tak bersalah meninggal setiap tahunnya, dan Amerika sama sekali tak peduli. Setelah itu, kemudian menyeret Owens dan memaksa membuka matanya untuk membuka kode proyektornya. Setelah berhasil, ia pun menyebut kodenya dan langsung dimasukkan anak buahnya. Dan setelah aktif, bisa kita lihat rudal-rudal ini keluar dari sarangnya. Kemudian Son menargetkannya ke Washington DC. Dengan fakta bahwa hanya perlu satu nuklir untuk menghancurkan beberapa kota, Son pun berniat akan mengambil alih beberapa kantor penting di negara-negara bagian. Dan setelah Amerika runtuh, Son akan mengambil alih pemerintahan Amerika. Tentu Owens ngamuk atas niat jahat Son, tapi naas Son menyuruh anak buahnya menghabisi Owens. Sesampainya di lantai atas, si anak buah malah mengoceh, sehingga Owens berhasil membalikkan keadaan. Kemudian mengambil pistol milik Rivers, dan si anak buah tentu modar di tangan Owens. Grubes! Owens pun langsung menghabisi Son, dan langsung menghentikan peluncuran nuklir yang tinggal 1 detik lagi. Akhirnya, Owens berhasil mengagalkan rencana buruk Son, namun semua kejadian ini harus menelan banyak korban, terutama pacarnya, Rivers. Safe House 5102, do you read? Tak lama, terdengar suara panggilan dari ruang kontrol, dan akhirnya Owens menyadari bahwa dalang di balik semua ini adalah Jenderal Marshall. Elijah, do you read? Karena tak ada jawaban, Marshall pun langsung menyuruh anak buahnya meninggalkan tempat ini dan menghapus semua data yang kemungkinan bisa jadi barang bukti. Kemudian Marshall pun bergegas pergi dan meninggalkan bom, dan setibanya di bawah, tanpa ia sadari, Owens tepat di belakangnya. Kemudian ia pun meledakkan ruangan tersebut. Gurbes! Dan setelah itu, tamat. Entah bagaimana nasib si Jenderal Marshall, apakah Owens menghabisinya, ataukah melaporkannya ke pihak yang berwajib? Entahlah, hanya Pak Sutradara yang tahu. Oke lah, sampai sini dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Akhir kata saya Lingga petugas yang tidak digaji. Sampai bertemu di video selanjutnya. Dadah!